Oke, kita langsung majuin cuy. Di sini ada Gusion dan kena freeze-nya Aurora. Oke, di sini Xbox-nya sekarat, kita kejar aja cuy. Oke, ini dapatkah? Dapat satu. Oke, ini ada Vexana, kita hajar juga cuy. Oke, dapat double kill cuy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Thamus lagi cuy, dan sesuai di thumbnail yaitu tips and trick cara main Thamus part yang kedua. Oke, di sini musuhku Xbox lagi cuy. Hari-hari ketemunya Xbox terus. Oke, kita main aman dulu. Pokoknya kalau kalian ngelawan Xbox, kalian jangan maju kalau belum level 2 cuy. Ya kalian tinggal skill 1 untuk ngelas minion. Ya gitu-gitu aja kalau masih di level 1 cuy. Terus kalau level kalian sudah 2, kalian boleh maju, tetapi jangan asal-asal juga majunya. Ini ada caranya juga cuy. Jadi untuk caranya ngelawan, ya ini kita bantuin dulu. Oke, masih maju terus ini babnya. Oke, kita majuin terus cuy sampai Viraga armornya pecah. Kita melakukan vengean aja, pencet vengean maksudnya. Oke ya, agar agak tebal cuy. Oke, kita lanjutin ke cara mainnya kalau melawan Xbox tadi. Jadi kalau kalian sudah level 2 kayak gini, kalian boleh agak barban ngelawan Xbox cuy, tetapi ya jangan asal maju. Jadi untuk cara mainnya, kalian tunggu dulu skill satunya Xbox itu keluar, baru kalian combo. Dan untuk kombonya sendiri kalian skill 1, setelah itu skill 2, skill 1, skill 1 cuy, dan seterusnya. Terus kalau Xbox-nya ngeluarin skill satunya, kalian mundur dulu cuy, agar kalian itu tidak terkena pasifnya Xbox yang suhu itu. Soalnya pasifnya itu bersifat true damage kalau sudah full cuy. Oke, kita mundur dulu. Oh, ini ada Angela. Kita cari level 4 dulu cuy. Setelah itu kita baru bantu Turtle. Soalnya kalau kalian masih di level 3 agak susah cuy kalau memainkan Thamus ini. Soalnya nggak bisa nebe, apalagi ya ini nggak mau. Oke, mundur dia. Terus aku sekalian akan membahas tentang build magic untuk Thamus. Jadi gini, aku banyak lihat di YouTube ataupun yang lainnya itu, bukannya aku gimana ya, ada yang memakai Thamus itu menggunakan build magic cuy. Ya kayak apa, pokoknya setauku S Queen One, terus Genius One, Glowing One. Jadi gini, kalau kalian pengen menggunakan Thamus terus kalian pengen build magic, itu yang bisa kalian pakai itu cuma beberapa cuy untuk itemnya. Yang pertama itu S Queen One, dan S Queen One ini masih bisa digunakan pada Thamus cuy. Kenapa bang kok bisa digunakan pada Thamus? Yang pertama, S Queen One itu ada efek slow-nya kalau kita menggunakan skill, dan ini entah kalian itu hero physical attack ataupun magic attack, itu tetap nge-slow cuy untuk musuhnya. Terus yang kedua, S Queen One itu juga ada efek spell farm-nya. Jadi si Thamus ini kan juga mengandalkan spell farm kan, jadi itu agak sinkron cuy kalau kita menggunakan S Queen One. Terus yang ketiga, S Queen One itu juga ada penambahan darahnya. Jadi Thamus kita itu agak tebal cuy. Kita majuin dulu ini. Nah, kita di ulti Xbox, kalau dia ngulti kita juga ikutan ngulti cuy. Kenapa bang kok harus mengulti pas Xbox-nya ngulti? Jadi kan damage-nya si Xbox akan menjadi true damage kalau pasifnya itu penuh cuy, yang suhu itu. Terus kalau dia pas pasifnya penuh terus ngulti, otomatis kan damage-nya itu akan true damage semua kan. Jadi true damage itu bisa ditangkal menggunakan item yang ada penambahan darahnya. Sedangkan ulti kita itu bisa nambahin darah cuy. Jadi gitu alasannya kenapa kalau Xbox-nya ngulti, aku juga ikut ngulti cuy. Oke, kita push turret dulu cuy. Oke, kita bantuin Angelanya tapi telat. Oke, Xbox-nya lagi ngulti lagi, kita ngulti juga cuy. Kita incar lagi cuy. Oke, di sini ada Gusion, tetap nggak apa-apa. Oke, nah ini berempat. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi. Terus aku lanjutin tentang build magic tadi. Jadi untuk build magic itu
Yang pertama Esgunwan, yang kedua itu kalian bisa menggunakan Winter cuy, Winter Trancheon. Bentar, ini kita bantu dulu cuy. Oke, ini ada gosanya, kita majuin. Dan ini Xbox-nya lagi-lagi ngulti lagi. Ini sekarang dia kita pakai ulti dan lock dia lagi cuy. Oke, nggak kapok-kapok ini orang. Oke, kita lanjut ke Vexananya cuy. Oke, dapat double kill. Terus aku lanjutin ke tadi Winter Trancheon. Jadi Winter Trancheon ini bisa dibuat montek-montek. Contohnya montek itu kayak kalian pernah lihat Alice. Jadi untuk monteknya itu ya kurang lebih kayak Alice, yaitu kalian gunakan ultinya pas sekarat, terus setelah itu Winter cuy. Tetapi ini juga tidak aku rekomendasikan. Kenapa? Ya gimana kan buat montek-montek saja, buat have fun aja lah untuk Winter Trancheon. Terus untuk item ketiga kalian bisa gunakan Glowing One. Tetapi untuk persyaratan Glowing One ini kalian harus membeli item Cursed Helmet cuy, yaitu yang ada efek bakarnya, yang kalau musuhnya itu dekat dengan kita bisa membakar musuhnya, yang bersifat magic. Jadi ini bisa dipicu ya. Jadi untuk Glowing One ini akan terpicu kalau kita memberikan magic damage cuy. Tetapi kalau kita tidak memberikan magic damage, itu tidak bisa memicu Glowing One-nya itu sendiri. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk itemnya itu cuma beberapa, plus untuk Glowing One sendiri kan juga ada persyaratannya, yaitu harus membeli item Cursed Helmet. Jadi tidak semua item magic bisa digunakan. Dan aku sarankan kalian juga tidak usah memakai item magic, percuma saja cuy. Soalnya damage kalian itu physical damage, malah kalian memakai item yang ada magicnya, itu nggak masuk akal lah. Itu gimana coba konsepnya? Oke, ini Xbox-nya sekarang kita majuin, kita dapat. Oke, terus untuk build-ku sendiri pas memakai Tamus pas di game ini adalah kayak gini cuy. Ini berbeda dari biasanya karena di sini maginya itu ada 3, sedangkan MM-nya itu Leslie, terus ada Xbox juga. Itu gimana coba? Gameplay kayak apa ini? Dan di sini timku itu juga kayak gini. Roamernya itu kalau hero-nya tipis-tipis kayak gini kan paling enak. Kalau pengen memakai roamer ataupun rom itu kan kayak Nata ataupun yang lain kan tipis-tipis musuhnya. Di sini malah picknya Angela, dan aku tanya kenapa nggak memakai Nata saja, katanya nggak punya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi ke buildku ini cuy. Dan untuk buildku sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, aku mulai dari sepatunya dulu. Tetapi kalau kalian tanya kenapa Bang kok nggak menggunakan dominan es, ntar akan aku kasih jawabannya cuy. Aku mulai dulu dari sepatunya ya. Jadi untuk sepatunya sendiri aku memakai Tox Boot karena di sini maginya itu ada 3 cuy. Plus kalau ke stun, Tox Boot ini juga bisa memberikan pengurangan efek stun cuy. Ya intinya gak terlalu lama lah kalau ke stunnya. Terus untuk item pertama aku menggunakan War Egg, dan untuk fungsinya sendiri tidak usah aku jelasin karena sudah banyak sekali untuk penjelasan War Egg ini cuy. Terus untuk item kedua aku menggunakan Corrosion Skate. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Oracle. Kenapa Bang kok menggunakan Oracle, padahal kan di top global ataupun yang lainnya itu Oracle ini tidak dipakai sama sekali. Jadi gini, fungsinya Oracle ini kan gini. Yang pertama ada penambahan magic defense-nya, dan di sini itu magic musuhnya itu ada 3. Terus yang kedua, Oracle ini bisa dikombo menggunakan ultinya cuy. Jadi gini, ultinya itu ternyata yaitu adalah penambahan darah sebanyak 500 cuy untuk Tamus ini. Jadi kalau kita menggunakan Oracle itu akan mendapatkan tambahan darahnya itu ditambah 35%. Jadinya itu 500 menjadi dapat tambahan lagi 150, nah nggak salah. Dan itu di total itu untuk penambahan darahnya akan menjadi 650 cuy. Jadi pas kalian multi itu otomatis lebih tebal. Terus untuk kelebihan yang kedua untuk penggunaan Oracle ini ibaratkan ada spell farm tambahan cuy. Jadi kalau kalian
menggunakan skill, spell farm kalian itu akan lebih deres lagi cuy. Ya intinya kalau kayak penambahan spell farm lah. Jadi gitu ya untuk fungsinya Oracle. Terus kita lanjutin ke item keempat, aku menggunakan Radiant Armor. Kenapa Bang kok menggunakan Radiant Armor? Karena di sini magicnya itu bersifat DPS semua cuy. Terus untuk item terakhir aku menggunakan Immortal. Kenapa Bang kok menggunakan Immortal? Sedangkan di sini kan musuhnya itu Leslie. Leslie itu kan bisa di counter menggunakan Twilight. Jadi gini, kalau aku menggunakan Twilight, ntar gak ada lagi yang nebein cuy. Jadi di sini ini yang nebein ini cuma aku saja. Jadi untuk Immortal ini kalau aku mati masih bisa bangkit lagi dan bisa nebe temanku lagi cuy. Jadi gitu ya untuk fungsinya Immortal. Terus kalau item kalian itu sudah jadi semua dan gold kalian itu banyak, kalian bisa jual sepatu ganti ke Rose Gold ataupun Queen Swing. Ini terserah kalian gonta-ganti untuk item pengganti sepatu ini. Kalau Rose Gold kalian itu sudah aktif, kalian ganti ke Queen Swing. Terus kalau Queen Swing kalian itu sudah aktif, kalian ganti ke Rose Gold cuy. Ya kalian gonta-ganti aja. Terus untuk penjelasan tentang dominan es. Jadi ini kenapa aku tidak menggunakan dominan? Karena di itemnya Angela itu item pertamanya itu langsung memakai dominan dia. Jadi aku nggak perlu lagi untuk memakai dominan. Soalnya kebanyakan si Angela ini naiknya ataupun nempelnya ultinya itu ke aku cuy. Jadi walaupun aku tidak menggunakan dominan, ini tetap nyala cuy untuk efek anti ragenya karena si Angelanya itu membeli dominan cuy. Jadi gitu ya untuk buildnya si Tamus ini. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya aja cuy. Bentar, sebelum aku lanjutin ke gameplaynya ada tambahan lagi cuy. Jadi untuk buildnya ini jangan asal kalian pakai cuy. Jadi untuk penggunaan build ini kalau mage musuhnya itu ada 3 dan lawannya itu ya hampir mirip kayak gini-gini, kalian boleh gunakan cuy. Plus kalau di tim kalian itu tidak ada hero TB-an, kalian juga boleh menggunakan kayak gini cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya. Oke, aku ngetik dulu cuy. Oke, dan ini untuk minionnya tidak aku clear karena agar musuhnya itu mau keluar dari turret cuy. Kalau musuhnya itu nggak keluar dari turret, otomatis musuhnya nggak akan dapat gold cuy. Jadi gitu aja untuk fungsinya tidak di clear untuk minionnya. Oke, dan untuk buildnya ini aku sesuaikan sama gameplayku saja cuy, bukan aku merekomendasikan ke kalian ataupun yang lainnya, tetapi ini aku hanya sebagai gameplayku saja gitu loh. Pokoknya ya kayak gitu ya, jangan kalian tiru soalnya ini gak sama kan untuk gameplaynya cuy ya. Ntar di musuh kalian kayak gitu terus kalian tiru, itu akan rungkat cuy kalau kalian menggunakan build kayak gini. Oke, ini aku clear dulu cuy. Oke, setelah itu kita ngelord aja sih biar nggak lama. Dan itu kenapa maginya maju-maju. Rora, matilah kau Rora. Oke, ini dapatkah? Oke, ini dapat satu. Di mana Xboxnya? Oh, itu Leslie ding. Xboxnya sudah mati cuy. Oke, kita ngelord aja sih biar cepat. Ayo Bani. Dan di musuhnya ini kayaknya romnya itu rom siapa itu Vexana. Dan sekarang kan Vexana bisa tuh buat rom. Soalnya gini, untuk itemnya ya kayak dulu aku kan pernah menjelasin item Vexana yang memakai corset helmet terus dominan. Jadi walaupun kalian itu item tank, tetapi itu berpengaruh pada lordnya cuy. Jadi lordnya si Vexana ataupun ultinya si Vexana ini, bentar ada cushion. Nah ini Angelanya nggak mati. Oke, cushionnya mati. Jadi lordnya si Vexana itu bisa mewarisi itemnya Vexana cuy. Ya kayak contohnya itu kayak Popol Kupa. Dulu kan ada Popol Kupa build tank dijadikan roamer. Di MPL kan juga laris itu. Jadi kayak gitu. Jadi walaupun lordnya itu
walaupun lordnya itu hanya ulti, tetapi bisa mewarisi build-nya si Vexana cuy. Kalau Vexananya menggunakan dominan, otomatis lordnya itu juga bisa ngurangin regennya musuh cuy. Terus ini kita push aja cuy. Oke, kita push aja biar cepat cuy. Di sini ada Leslie. Oke, di sini masih aman sih, timku masih banyak. Lah, lordnya mana ini? Wih, sudah hilang. Oke, ini ada siapa ini? Xbox Kusen Sekarat. Dapat Xboxnya. Ini ada Karina hilang sama Clean, dan kayaknya mau end sih. Oke, ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Tamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.